Bapak, terima kasih. Kami mau mendengar perenungan sore ini supaya ketika kami mendengar, iman kami bertumbuh, kami dikuatkan, kami tetap kuat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Tadi saya sempat sore karena ada waktu. Saya itu beberapa saat saya sudah siapkan khotbah ini, tapi kelewatan, skip. Nah, tadi sore waktu saya sebenarnya nggak ada rencana live, tiba-tiba perenungan ini muncul, saudara. Perenungan ini tentang hidup di akhir zaman, persiapkan diri kita baik-baik. Nah, ini saya pikir ya, karena Senin saya nggak bisa ST, mungkin skip Senin ya, karena saya akan pelayanan ke Amerika untuk satu minggu ya, mungkin 10 hari lah ya, nggak lama-lama juga, karena saya juga nggak mau ninggalin jemaat lama-lama ya, karena nanti mungkin ada perbedaan waktu di Amerika ya. Jadi mungkin Senin karena saya masih dalam pesawat sehingga saya nggak bisa ST, makanya saya tadi ingat iya ya, ini pesan Tuhan yang penting dari yang terpenting. Karena kalau untuk urusan kabar miskin, kaya, sakit, sembuh ya, itu bukan sesuatu yang penting, saudara. Karena kalau sampai kita dalam keadaan sederhana, nggak dipulihkan seperti dulu kaya raya, tapi hidup kita kaya di hadapan Tuhan, kita itu sudah dapat karya yang terbesar. Kita sudah dapat mujizat yang terbesar. Karena mujizat yang terbesar itu bukan sesuatu yang lahiriamu diubahkan ya. Kaya, miskin, kaya, sakit, sembuh, yang alami masalah dipulihkan, bukan itu, saudara. Tapi mujizat yang paling besar yang Tuhan hari ini membuat dia bersorak-sorai dan bersuka cita dengan malaikat-malaikatnya adalah ketika kita tetap hari ini berjaga-jaga. Saudara percaya perubahan hidup kita dari hari ke hari, pertobatan kita dari hari ke hari, senyatanya ini loh mujizat yang terbesar yang membuat hati Tuhan itu disenangkan ya. Tuhan tuh tidak pernah happy kalau lihat saudara cuman sekedar kaya, sekedar pulih, sekedar bahagia. Tapi saudara tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan saudara yang benar-benar saudara bisa dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis. Itu sebabnya kita belajar yuk, apa sih yang perlu kita persiapkan diri kita baik-baik pada waktu hari Tuhan itu sudah semakin dekat ya. 2 hari yang lalu ketika saya bangun jam 4 subuh, Tuhan tiba-tiba kasih saya juga ayat di Obadya 1 ayat 15 ya. Nanti ayat ini menjadi dasar perenungan kita. Makanya kita ini hari ini jangan salah fokus sekali lagi ya. Tuhan bukan cari orang yang dalam zona nyaman. Orang zona nyaman ini bahaya besar. Karena jujur kalau orang zona nyaman, saudara, persiapan kita hari-hari ini, saudara tidak akan pernah berjaga-jaga di dalam urusan yang namanya persiapkan diri kita sebagai calon mempelai Kristus. Nah, kalau saudara baca di Obadya 1 ayat 15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Hari ini keadaan masa sukar di segala bangsa di dunia itu karena salah satu tanda bahwa kita harus sadar diri hari Tuhan sudah semakin dekat. Seperti yang engkau lakukan, demikian akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi hari-hari ini saudara percaya, saya terlalu percaya bahwa hari-hari ini apa yang kita tabur pasti kita tuai. Apa yang firman Tuhan katakan tidak pernah salah. Bahwa perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri, dan apa yang engkau lakukan demikian akan dilakukan kepadamu. Hari-hari ini yuk kumpulkan sesuatu yang baik buat kerajaan Allah.
karena nanti semuanya akan kembali. Istri-istri yang tetap setia dengan suami yang gak setia bukan bodoh lagi, suatu kali itu akan kembali. Artinya kesetiaanmu gak akan pernah sia-sia, tapi Tuhan sudah sediakan upah. Saudara percaya bahwa istri-istri, suami-suami yang lagi disakiti hatinya, ya, saudara hari ini tetap bertahan, berjuang, itu senyatanya kita sedang berjaga-jaga. Jujur di dalam penderitaan, waktu kita dipaksa Tuhan ngalami proses yang begitu berat dan saudara tetap jadi pelaku firman, senyatanya di samping kita sedang mempersiapkan upah yang akan kembali kepada kita, kita juga berjaga-jaga atas keinginan daging. Orang kalau disakiti jujur pasti keinginan dagingnya apa? Balas, sikap, marah, tampar pipi kiri, tampar pipi kanan. Itu realita. Tapi ketika kita mau melakukan firman dan kita tahu bahwa semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, maka berbuat baik, setia sama suami, istri yang tidak setia, yang tidak benar, itu bukan perkara sia-sia. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Kalau saudara lihat ada kata 3, ya. Bagaimana hari Tuhan sudah dekat, persiapkan diri kita baik-baik. Saudara dan saya berjaga-jaga aja. Hari ini dengan kuk yang saudara sedang pikul, duri dalam daging, itu membawa zona nyamannya Tuhan. Tangkap ya, karena kalau saudara tidak ada duri dalam daging, hidupmu hanya nyaman di dalam daging, bahaya. Selama daging kita nyaman, maka kita berjaga-jaganya juga semakin kendor, saudara. Kita berjaga-jaga itu semakin lemah. Jujur, orang yang hari ini duri dalam daging sama nyaman dalam daging, zona nyamannya Tuhan itu jelas orang yang duri dalam daging. Orang yang ada duri dalam daging, Tuhan dengan mudah untuk mengendalikannya supaya dia tetap ada rem, penguasaan diri yang baik. Tapi kalau sudah nyaman di dalam daging, nanti remnya blong, ya, terlalu nikmat, dagingnya terus. Jujur hari-hari ini Tuhan itu tangkep loh saudara, kita ini lagi dikosongkan supaya yang urapan yang dari Tuhan itu benar-benar turun. Kita yang makin berkurang, Kristus, kehidupan Kristus yang harus makin bertambah. Selama kedaginganmu nyaman, maka kehidupan kita bertambah terus. Kristusnya tidak muncul-muncul. Tapi kalau ada duri dalam daging yang membuat kita sakit, daging kitanya berkurang, Kristusnya yang muncul. Tangkap ya. Jadi sekali lagi nggak usah marah. Yang lagi dalam proses, dalam perjalanan, belum dipulihkan, keadaan hidupmu makin sulit, berarti Tuhan sangat mengasihi saudara. Saudara lagi ditaruh rem sama Tuhan, lagi ditaruh kekang, kendali. Kayak kita disentek. Tuhan bilang gini, ingat lo ya, jangan terus minta kenyamanan daging. Duri dalam daging itu baik. Justru waktu saudara lemah, senyatanya kita ini kuat. Tangkap ya, waktu saya mengalami babak belur dalam masalah, senyatanya Tuhan lagi membawa saya kuat. Tangkap, yang kuat bukan lahirianya, tapi rohnya yang menyala-nyala. Kristusnya yang kuat. Kedagingan kita yang hari ini mati. Nah, kita baca Markus 1 ayat 15. Kita baca terlebih dahulu 3 hal. Supaya hari-hari ini yuk persiapkanlah diri kita baik-baik. Kalaupun kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, sewaktu-waktu kalau visa hidup kita bisa berakhir sewaktu-waktu di dunia, kita ini sudah mempersiapkan diri kita baik-baik mulai sekarang. Orang tidak pernah tahu visa hidupnya tinggal beberapa. Orang mungkin hari ini sehat, ya, kalau saudara lihat label, mungkin kalau kita bayangin hidup manusia, label expirednya itu ndak harus tua saudara, ya, ndak harus keluaran yang tua, label expirednya sudah mendekat, ndak. Kalau kita lihat kehidupan ini, setiap kita pasti punya label, sudah di label expirednya, tapi kita ndak bisa lihat. Tangkep ya, kalau kita beli barang kita bisa lihat, oh ini label expirednya tanggal sekian, tahun bulan sekian, tahun sekian. Senyatanya di mata Tuhan kita juga sudah di label satu persatu.
Ya, saya juga sudah punya label bulan berapa akan berakhir, tahun berapa akan berakhir, jam berapa. Ya, kalau Tuhan itu sampai detail label expired kehidupan kita. Kita mau sesukses, sehebat, sekaya apapun, kita punya keterbatasan bahwa kita tidak pernah tahu label expired kehidupan kita akan berakhir. Tapi senyatanya Tuhan sudah tahu. Kehidupan saya Tuhan sudah kasih label. Jam berapa kehidupan saya akan berakhir, tahun berapa, bulan berapa. Semua, setiap saudara yang ada ikut live ini, berapa kebanggaan saudara. Saudara perlu persiapkan diri baik-baik. Karena setiap kita tidak pernah tahu kapan label expired kita ini akan berakhir. Pada jam berapa, pada bulan keberapa, tahun keberapa. Tuhan sudah kasih setiap kita. Makanya hari ini yuk kehidupan kita, yuk kita baca terlebih dahulu. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini persiapkan diri kita baik-baik bahwa waktunya sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 2 kata. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Gak ada pilihan lagi. Setiap kita yuk persiapkan diri kita baik-baik. Bukan cari kaya-kaya, terkenal, viral. Enggak, tapi persiapkan diri kita baik-baik dengan duri dalam daging. Yang membuat kita sadar bahwa setiap hari bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara dan saya ketika kita jadi orang benar yang hidup dalam pertobatan tiap hari, percaya kepada Injil tiap hari, aman saudara, aman. Kalaupun sewaktu-waktu saudara expired, aman saudara. Karena ini perintah Tuhan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Makanya pertobatan itu tidak bisa setahun sekali, tidak bisa setahun 2 kali, waktu Natal dan waktu Paskah. Ada banyak orang pertobatannya waktu Paskah nangis-nangis, dipasang film, ya Tuhan Yesus mati disalib, itu aja pertobat. Tapi setelah pulang hidup lagi dalam dosa. Hanya untuk Natalan, mengingat Yesus lahir di kandang yang hina, kita nangis-nangis lagi. Gak bisa saudara. Hari ini pastikan persiapkan diri kita baik-baik. Bertobatlah, percaya kepada Injil. Dan yang satu di Filipi 4 ayat 5, ayat yang gak asing lagi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi ada 3 kata. Kalau kita mau persiapkan diri kita baik-baik, maka yang pertama, hidup dalam pertobatan. Bertobatlah. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu dengan Injil. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamat sudah. Yang ketiga, yaitu kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Karena perintah Tuhan ketika Tuhan sudah semakin dekat. Kalau kebaikan hatimu, saudara tetap tahan. Berapa banyak orang di masa yang jahat makin jahat. Saudara bukannya memberikan kebaikan hati, saudara makin terpancing emosi jahat. Jujur saya melihat beberapa orang yang saya amati. Ketika hidupnya diperlakukan jahat bertahun-tahun. Hari ini masa makin jahat, orang pasti memperlakukan kita dengan raja tega makin banyak. Orang gak waras makin banyak, orang error makin banyak saudara. Orang depresi pasti responnya jahat. Orang dalam tekanan yang besar responnya pasti jahat. Itu mungkin hari-hari ini pasangan kita yang lagi dulunya so sweet karena tekanan besar jahat sama kita. Yang Tuhan mau di tengah masa makin jahat, yuk kebaikan hati kita justru berlomba-lomba bukan untuk makin jahat, tapi berlombalah supaya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Toh semua apa yang kita lakukan hari ini suatu kali itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan hati kita itu salah satu Tuhan mau kita menabur benih. Karena nanti benih kebaikan hati, benih pertobatan, benih percaya Injil itu akan kembali kepada kita sendiri. Itu akan kita nikmati. Bahkan saya percaya apa yang saudara tabur dengan pertobatanmu, percaya Injil, sekali Yesus tetap Yesus, dan kebaikan hatimu di tengah masa yang makin jahat, itu semua nanti akan kembali.
Saudara percaya itu semua akan diperhitungkan sampai anak cucu. Nah, 3 kata. Kalau saudara lihat ada satu ayat tadi yang bagus ya. Bagaimana di Yesaya 13 ayat 9. Yesaya 13 ayat 9. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi dan sepi, untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Ya, hari-hari ini orang-orang yang benar-benar tidak bisa berjaga-jaga. Nanti kalau kedatangan Tuhan bukan lagi seperti pencuri. Buat dunia seperti pencuri, tapi buat kita kedatangan Tuhan itu bukan pencuri, tapi kedatangan Dia itu sebagai calon mempelai Kristus. Karena kita sudah diberi warning, yuk persiapkan diri baik-baik menyambut kedatangan Sang mempelai Kristus, dan kita jadi calonnya. Dunia seperti pencuri. Mereka ketika kedatangan Tuhan seperti yang dikatakan Yesaya 13 ayat 9, bahwa hari Tuhan itu dengan kebengisan, gemas, murka, membuat bumi menjadi sunyi dan memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Tiba-tiba kalau hari Tuhan itu datang, orang dunia kalang kabut karena seperti pencuri. Mereka tidak punya persiapan diri baik-baik. Tapi buat saudara dan saya yang hari ini dengar firman, yuk kita sudah dengar firman, persiapkanlah diri kita baik-baik. Tuhan bilang gini, nak, hari kedatanganku sudah amat sangat dekat. Kamu jangan minta terus nyaman dalam daging ya, ini bahaya. Please, kalau Tuhan kasih masa sukar, kita harus legowo, rela jalaninya. Kenapa? Karena kalau kita ditaruh di dalam zona yang nyaman, maka kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Berarti betapa banyak orang yang akan binasa, saudara. Makanya Tuhan tidak mau kehilangan saudara dan saya. Satu domba hilang, Tuhan cari. Apalagi ini seluruh dunia. Ada banyak orang yang mulai tersesat. Makanya Tuhan taruh kita di masa yang makin sukar, makin sulit, dengan duri dalam daging yang membuat dagingmu berteriak sakit-sakit. Dan kita sadar bahwa ini persiapan supaya daging kita makin habis, kehidupan Kristus yang harus muncul, karena kita sedang mempersiapkan diri sebagai calon mempelai Kristus. Gak bisa kita ini serupa terus dengan dunia. Hidup manusia lamamu harus mati, saudara. Kita harus tercipta dengan manusia dalam ciptaan yang baru. Jadi sekali lagi, kita jangan sampai tidak persiapkan diri kita baik-baik, sehingga ketika kedatangan Tuhan kita ini nanti seperti pencuri kedatangan Tuhan. Tapi kita sudah diberi warning, yuk kedatanganku sudah dekat. 3 hal, bertobatlah, percayalah kepada Injil, dan terus berikan kebaikan hatimu diketahui semua orang. 3 hal ini persiapkan diri kita baik-baik, saudara. Saya singkat bagaimana bertobatlah. Yuk kita baca 2 Petrus 3 ayat 10 ya. Setelah ini kita selesai kok. Supaya saya juga ketika Tuhan kasih sesuatu di hati saya, kalau saya tidak sampaikan nanti saya yang berhutang sama Tuhan ya. Karena ini berita yang penting, bukan berita penting sakit sembuh, miskin jadi kaya, yang dalam keadaan hancur dipulihkan, gagal berhasil. Bukan ini. Berita yang paling terpenting adalah berita bagaimana persiapkan diri kita baik-baik. Hari Tuhan sudah sangat dekat. Hal yang paling penting adalah bertobatlah. Itu paling penting, saudara. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih penting dari pertobatan kita buat Tuhan. Tuhan tidak pernah minta harta saudara, karena Dia sudah kaya, saudara. Hari ini yang Tuhan minta buat setiap kita dalam mempersiapkan diri kita baik-baik sebagai calon mempelai Kristus, pertobatan kita setiap hari, saudara. Hari ini jangan yang suka marah, yang suka sensi, yang lagi sakit hati sama pasangan hidupnya. Yuk bertobat, saudara. Biarin aja. Bukankah firman Tuhan berkata di Wahyu berapa 22 kalau nggak salah. Ya, yang cemar makin cemar, yang kudus harus makin kudus. Saudara jangan bingung dengan yang cemar makin cemar. Kalau suamimu makin cemar makin galak, istrimu didoakan makin galak, sudah biarkan. Kita
sendiri yang hari ini hanya lewat doa-doa kita supaya kemurahan. Saya percaya doa-doa kita untuk pasangan kita tidak pernah berlalu sia-sia. Saya ngomong beberapa ibu-ibu, Bu, sudah tenang aja. Suatu kali Tuhan akan didik hajar pasangan kita yang bebal. Karena firman jelas berkata, berbahagialah engkau jika engkau aku didik, aku hajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Supaya bertobat suami-suami, istri-istri yang bebal, anak-anak yang bebal nanti akan berproses sama Tuhan. Yang penting hari ini jangan sampai kebaikan hati kita itu ditahan. Sementara karena kedatangan Tuhan sudah dekat, kebaikan hatimu harus makin ditambah-tambahkan. Dunia makin jahat, kita harus ditambah-tambahkan kebaikan hati. Jadi sekali lagi kita baca di 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ingat ya, seperti pencuri itu buat orang dunia. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus, semuanya hangus loh. Rumah besar hangus, harta semua hangus, saudara, dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saya bayangin bumi hilang, saudara. Tempat kita ditinggal ini hilang lenyap. Lihat ya 11. Jadi, nah ini, jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini berita yang paling penting, saudara. Hari ini berita yang penting, Injil itu bukan yang miskin bisa jadi kaya. Sudah, itu bonus, saudara. Itu kehidupan yang bonus, karena dunia ini, bumi ini akan hilang lenyap. Seluruh kehidupan kita ini akan hilang lenyap, saudara. Tangkap ya. Jadi sekali lagi jangan fokus dengan yang hilang lenyap, tapi yang kekal, yaitu perintah Tuhan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia hancur karena nyalanya. Lompat di Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul, saudara catat aja ayat-ayatnya supaya ingat hari-hari ini apa sih tujuan Tuhan itu. Ndak ambil kenyaman, ndak ambil duri kita ganti kenyamanan. Mengucap syukurlah, karena ini mempersiapkan diri kita baik-baik supaya kita hidup dalam pertobatan. Sebab itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Hari ini kalau kita tidak pernah sadar, iya Tuhan aku salah, aku mau bertobat. Saudara hati-hati. Kalau kita hidup dalam kebebalan, sudah dengar firman, jangan marah, jangan sakit hati. Tapi saudara sadar tidak bertobat, hati-hati saudara. Firman Tuhan berkata, sebab itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara dan saya, kita perlu hari ini sadar. Jadi 3 hal. Yang pertama, untuk hidup dalam pertobatan itu kejar hidup saleh dan suci. Yang kedua, kejar hidup setia menantikan kedatangan Tuhan. Ya, kita lagi menantikan kedatangan Tuhan. Sudah, hidup setia aja. Walaupun tidak enak menantikan kedatangan Tuhan di masa yang makin sulit, yang jahat makin jahat, orang memperlakukan kita dengan raja tega, saudara setia aja. Yang ketiga, kejar hidup sadar akan dosa. Saudara yang sadar akan dosanya, bertobat cepat. Jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk terus menguasai hidupmu. Sehingga kita hari-hari ini tanpa kita sadari, kita ini targetnya iblis untuk dibawa semua, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Iblis lagi bekerja ekstra ya. Dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita juga harus sadar. Iblis aja sadar waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dia bekerja ekstra. Dia
overtime, lembur, saudara. Mungkin saya bisa bayangin iblis lagi meeting setiap hari. Ya, meeting. Kita aja enak-enakan. Kita jujur, anak Tuhan juga harus perlu meeting, saudara. Meetingnya apa? Dengar firman. Komunitas, bangun ibadah itu meetingnya orang benar. Iblis itu meeting. Dia lagi mengerahkan seluruh krunya bagaimana kita bisa kejar target sebanyak-banyaknya supaya manusia tidak bisa diselamatkan tapi binasa selama-lamanya bersama dengan iblis. Makanya kita sebagai anak Tuhan, yuk, apa yang perlu kita lakukan jika berjaga-jaga, jaga diri kita baik-baik, bertobatlah, kejar hidup suci dan saleh. Kejar hidup setia sampai kedatangannya Tuhan, tidak ada pilihan. Yang ketiga, kejar hidup sadar akan dosa. Saudara, ketika kita sadar, bertobatlah, ya. Sadar, bertobat, sadar, bertobat. Setiap hari pola hidup sudah seperti itu. Sadar kita salah, bertobat. Tanpa kita perlu dipaksa-paksa, tapi kesadaran kita untuk bertobat salah satu bentuk di mana kita sedang mempersiapkan diri kita baik-baik. Jadi sekali lagi, prioritas hidup kita jangan sampai kita kejarnya yang salah. Kejarnya kaya, sukses, terkenal, viral, rumah besar. Sudah, ini dalam perjalanan bumi itu lenyap loh saudara. Kira-kira depositomu banyak, itu lenyapnya di mana? Saya pernah dengar satu cerita seseorang yang bilang gini, coba ya kita bayangin. Kalau satu hari dunia ini, apa yang namanya listrik tiba-tiba mati seluruh dunia, semua data komputer hilang, data keuanganmu di bank hilang, depositomu bank dihilang. Coba kira-kira kita mau jadi apa saudara? Jujur, kemungkinan di depan kalau kita renungkan firman, dunia ini lenyap, berarti saudara bisa bayangin saudara. Makanya kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak dengan rapture, kita semua nggak ada seorang pun yang bisa selamat saudara. Tidak ada orang yang bisa selamat. Makanya hari ini persiapkan diri kita baik-baik, termasuk kita di rapture duluan. Sebelum kita masuk masa kesusahan besar yang membuat kita tidak pernah tahan, ada penyiksaan yang belum pernah terjadi seperti yang terjadi di dunia yang dialami itu di Matius 24. Jujur waktu dengar khotbah seperti ini, kita semua pasti takut saudara. Betapa ngeri, tapi realita ini harus disampaikan. Saudara dan saya mau enak ndak enak, berita Injil tentang keselamatan hari Tuhan yang sudah semakin dekat itu harus saudara dan saya dengar. Termasuk waktu saya dengar mempersiapkan khotbah ini, saya juga bilang gini, hati-hati. Bukan berarti ketika saya rajin khotbah, saya bisa khotbahi saudara, saya bisa mewartakan Injil, saya hari ini tidak hidup dengan berjaga-jaga. Suatu kali Tuhan juga bisa berkata buat semua orang yang bisa khotbah, yang bisa hari ini hidup seperti sebagai pelayan Tuhan, mungkin punya suara emas. Kalau suatu kali kita tidak persiapkan diri kita baik-baik, apapun statusmu, Tuhan bilang ini, enyahlah hai pembuat kejahatan. Jujur, waktu kita dengar khotbah ini semua tidak enak rasanya, tapi ini realita. Bayangin, waktu saya dengar, iya benar juga. Kalau suatu hari listrik semua mati, semua komputer saudara hilang, data-data semua keuanganmu sudah tidak tahu saldonya berapa, masing-masing orang sudah campur baur semua. Saudara, kehidupan ini mau seperti apa? Ada banyak orang yang berkata gini, hati-hati, jangan menyimpan uang di satu bank, karena suatu kali bank bisa sewaktu-waktu tutup dan kolaps, bisa sewaktu-waktu tutup dan semua data, semua keuanganmu tidak akan pernah terbayar. Ada banyak orang yang penuh ketakutan, mau simpen uang di rumah, ada banyak pencuri. Ya, barusan ini pencuri pinter saudara, katanya bisa mendeteksi di mana tempat brankas yang ada, bisa dibawa dalam sekejap. Ini semua kecanggihan yang akan terjadi dengan keadaan dunia. Tapi saudara dan saya tidak usah takut. Kalaupun itu terjadi, kita tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat. Kita hari-hari ini yuk kejar. Selama kita jadi orang benar, semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan takut. Kita hari ini pasti akan menikmati pengembaliannya. Ketika saya merenungkan firman, saya ngomong gini sama Tuhan, berarti Tuhan di akhir zaman ini
Orang yang makin kudus, yang makin benar, hidupnya jelas dibawa ke atas, jelas. Kenapa? Karena semuanya pengembaliannya. Ini waktunya pengembalian. Kalau saudara baca di Obadya 1 ayat 15, masing semua perbuatan itu akan menimpa kepala kita sendiri. Berarti ini waktunya orang benar akan hidup di dalam pengembalian dengan apa yang kita tabur. Makanya yuk kita semangat aja. Jangan takut, saudara sedang dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa, maha tinggi, maha kuasa. Itu sudah lebih dari cukup dalam melindungi kita. Jadi sekali lagi saudara tidak perlu takut dengan keadaan dunia yang makin gelap, yang dalam perjalanan dilenyapkan. Yang penting saudara harus kejar hari ini, kejar hidup suci, saleh, ya, setia sampai kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup sadar akan dosa, bertobat. Sudah, itu persiapan kita. Selebihnya masalah itu bukan bagian kita, itu hanya duri dalam daging yang Tuhan taruh supaya saudara menjadi kuat. Tangkap ya, alat Tuhan untuk saudara berjaga-jaga. Yang kedua, apa yang dikatakan firman Tuhan, percaya kepada Injil. Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Tangkap ya. Hari Tuhan itu bukan sesuatu yang ditakuti, tapi hari-hari ini percaya kepada Injil, hari Tuhan. Ketika kita tetap percaya kepada Injil dengan mempersiapkan diri dalam hal apa, saudara? Iman. Saudara percaya, persiapkan iman kita karena hari Tuhan itu akan datang segera. Bahkan Tuhan membawa upahku membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sekali Yesus tetap Yesus, maka hidup kita pasti ditutup dengan upah. Makanya hari ini jangan pernah lepaskan kepercayaanmu karena ada upah yang besar. Ibrani 10 ayat 35 atau 36. Jelas Tuhan juga berkata di Wahyu 22 ayat 12, karena aku datang membawa upah. Berarti hari ini tetap percaya kepada Injil yang saya rangkum hari-hari ini. Yuk, orang percaya kepada Injil itu apa? Teguhkan iman. Jangan pernah goyah dengan kenikmatan dunia, dengan penawaran dunia. Yang penting hari ini, sesusah-susahnya hidup orang benar, suatu kali kita pasti menikmati upah dan mahkota. Tangkap ya. Yang kedua, hari ini yuk siapkan pelita dan minyak kita seperti gadis yang bijaksana di Matius 25 ayat 1 dan 13. Saudara yang lagi percaya kepada Injil perlu berjaga-jaga diri, siapkan pelita. Ya, saudara, pelita dan minyak. Saudara harus benar-benar kaya firman hari-hari ini. Tidak bisa saudara hari ini hanya hidup dikendalikan oleh masalah, tapi hidup saudara hari ini dikendalikan oleh Tuhan. Hidup oleh firman, hidup oleh percaya saudara kepada Injil. Hari ini pastikan yang pertama, persiapkan pelita dan minyak kita seperti wanita yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana. Teguhkan iman kita. Jangan sampai kita menjual iman kita hanya karena ada penawaran cepat selesai. Ya, ini loh, pergi ke orang pinter, cepet selesainya. Kalau Tuhan lemot, ayo. Nanti kalau kamu datang ke orang pinter ini bim salah bim, semuanya abrakadabra, semuanya beres kabeh. Enggak ada yang di luar Kristus beres kabehnya hanya sesaat nanti bayar harga. Tapi kalau kita percaya kepada Injil, walaupun hidup kita duri dalam daging makin menusuk-nusuk Bu Eli, makin sulit, makin sakit, makin susah, saudara tetap percaya kepada Injil. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tetap hari ini persiapkan diri kita dengan minyak dan pelita kita. Jangan sampai padam.
rohmu tetap menyala-nyala ya, dengan hidup dengan makin intim sama Tuhan. Dan yang ketiga yaitu Tuhan sudah sediakan upah dan mahkota buat kita yang setia dan benar. Orang yang percaya Injil pasti hidupnya ditutup dengan upah dan mahkota dan karangan bunga. Itu sebabnya hari ini yuk saudara jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena waktu kita tetap setia percaya kepada Tuhan, kita pasti teguh, kuat hati di tengah masa sukar, di tengah duri dalam daging yang makin menusuk. Saudara tidak akan jual iman, justru saudara persiapkan pelita dan minyak saudara hari-hari ini. Bahkan nanti Tuhan sudah sediakan upah, mahkota, karangan bunga yang indah buat kita yang hari-hari ini tetap percaya kepada Injil. Tangkap ya saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Termasuk orang percaya Injil tidak boleh takut, tidak boleh banyak khawatir. Dikit takut gimana Bu Eli? Segera buang. Karena dikit lama-lama jadi bukit. Ya, dikit takut, tidak segera dibuang, nanti dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama saudara pasti melepaskan kepercayaan. Makanya ketika roh takut itu mulai muncul, saudara lawan dengan rasa percaya. Aku percaya bahwa aku harus kuat, teguh hati. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Apa yang Tuhan firmankan pasti tidak akan ditunda-tunda. Itu reaksi orang yang percaya kepada Injil. Semua yang dijanjikan akan digenapi. Semua yang difirmankan tidak pernah ditunda-tunda. Hari ini semua yang dijaminkan itu pasti jaminannya juga jaminan mutu. Orang benar itu enak ya, J-nya jelas. Janji Tuhan pasti. Ya, yang namanya jaminan juga jaminan mutu. Jalan keluar juga Tuhan sudah sediakan. Kita tidak perlu takut hari ini. Apa yang menjadi solusi jalan keluar? Semuanya jaminan, janji, jalan keluar. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Sehingga hari ini kalau kita percaya kepada Injil, kita itu sudah menikmati polis 3J itu tadi. Polis janji Tuhan, polis jalan keluar yang terbaik, polis jaminan mutu. Kita sekali percaya kepada Injil, hidup kita jaminan mutunya, hidup bahagia, keselamatan sudah tersedia. Makanya jangan takut ya, upah, mahkota, karangan bunga yang indah. Nanti kalau kita pulang Tuhan sudah sediakan luar biasa. Ini yang menjadi kebahagiaan kita. Ya, mungkin kalau di dunia ini saudara belum lihat sesuatu yang mewah, yang berlebihan seperti yang dunia miliki. Tidak usah ngiri. Dunia ini lenyap saudara, habis semuanya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak pernah lenyap saudara. Kita justru akan menikmati upah, mahkota, karangan bunga. Yang terakhir, bagaimana kebaikan hati kita diketahui semua orang. Saudara percaya kalau kita lagi memberikan kebaikan hati buat musuh-musuh kita, khususnya kita sebagai istri yang sebagai penolong, penopang, pendoa, pewaris kasih karunia. Yuk kebaikan hatimu kasih lebih-lebih sama anak-anak, kasih lebih-lebih sama suami, kasih lebih-lebih sama mertua. Kenapa? Waktu saya baca Filemon 1 ayat 6-7. Setelah ini kita selesai. Filemon 1 ayat 6-7. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Jadi hari ini ada 3 hal: kegembiraan, kekuatan, dan penghiburan. Makanya kalau kita sebagai istri, kita diperlakukan tidak baik oleh suami, oleh anak-anak, tapi kebaikan hati kita diketahui semua orang tanpa kita sadari. Kenapa? Kita sedang mempersiapkan diri kita baik-baik, karena kita sudah memberikan kegembiraan, kekuatan, penghiburan buat orang lain. Pastikan hari ini yuk, dengan apa yang bisa kita lakukan dengan kebaikan hati yang diketahui semua orang, kita ini akan menjadi apa saudara? Menjadi pribadi yang penuh kasih. Dalam rumah tangga sudah tidak ada biangnya cekcok lagi, tapi saudara hadir dengan kasih Kristus yang akan membawa damai buat seisi rumah,
damai buat komunitas-komunitas, damai saat engkau ada di lingkungan kerja, karena kebaikan hatimu itu akan mendatangkan kegembiraan, kekuatan, bukan kekacauan, ada penghiburan buat orang-orang di sekitar kita. Pastikan kita sebagai anak Tuhan, yuk persiapkan diri kita cuma 3 hari-hari ini, bertobatlah, percayalah kepada Injil, dan kebaikan hatimu justru harus diketahui semua orang. Saudara, di lingkungan kerja tetap kebaikan hatimu. Walaupun partner kerjamu tidak baik, jutek. Saudara, di lingkungan keluarga, saudara walaupun punya mertua yang jahat, kebaikan hatimu kasih sama mertuamu, supaya kita sebagai anak Tuhan, kehadiran kita itu membawa kegembiraan, membawa kekuatan, membawa penghiburan. Berapa banyak orang benar yang mengaku sudah Kristen sejak lahir, jadi pemimpin di komunitas. Ketika mereka hadir, tidak ada yang namanya membawa kegembiraan, Bu. Jujur, Bu, ketua saya itu galak, Bu, jutek. Sehingga waktu dia hadir, kita itu tidak happy, Bu. Tidak ada yang namanya happy, kacau semua. Dan tidak ada yang namanya memberi penghiburan. Isinya cuma marah-marah. Kita yang susah tambah susah. Jujur, kalau kita hadir, kita harus jadi penghiburan loh buat orang. Kenapa? Karena kebaikan hati kita diketahui semua orang. Makanya kita ini sebagai terang dan garam dunia. Waktu kebaikan hati kita bisa dirasakan setiap orang yang ada di sekitar kita. Loh Bu, tapi kan orang lain jahat sama kita, masa kita baik? Jelas. Kalau kita sebagai anak Allah yang mempersiapkan diri kita baik-baik, saudara tidak akan menahan lagi kebaikan hatimu. Walaupun dianggap bodoh, dianggap keset, kebaikan hatimu akan saudara tunjukkan buat setiap orang bahwa saudara hari ini sedang mempersiapkan diri kita baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend semuanya, tetap semangat ya. Khususnya buat siapa yang lagi susah, ngalami masalah yang berat, tidak usah takut ya. Masalahmu pasti segera berlalu kok. Tuhan itu lagi mengembalikan semuanya kepada kita masing-masing. Yang penting hari ini jangan lari dari prosesnya Tuhan. Duri dalam daging itu baik, Rasul Paulus berkata. Justru waktu aku lemah, maka aku kuat. Saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan menjadi pribadi yang kuat. Kalau nanti nyaman daging, saudara jadi pribadi yang lemah. Kristusnya tidak muncul-muncul, yang muncul dirimu sendiri. Harga diri. Nah ini Kristus tidak ada. Orang yang sulit ngampuni, orang yang sombong, itu Kristus tidak ada. Yang ada cuma dirinya sendiri. Tapi kalau kita hari ini sudah muncul Kristus, disakiti bentuk apapun, pasti kita bilang ini, ya sudahlah, kamu mau nyakiti aku, ya aku tetap ngampuni kamu. Itu orang yang sudah mati secara daging. Orang yang hari ini mati secara daging, contohnya apa? Waktu hidupmu mengalami proses yang susah sekalipun, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan marah sama Tuhan, kita tidak akan protes. Justru orang yang mati secara daging akan berkata, Tuhan, aku ngucap syukur. Walaupun yang ada di tanganku ini masih serba sedikit, aku percaya dari hal yang sedikit kecil, Tuhan percayakan perkara yang jauh lebih besar, berkat yang lebih besar. Tuhan akan memberikan saya suatu bonus yang lebih besar. Kita belajar saudara, orang terlihat kok. Saya kalau konselingi orang yang masih hidup dalam daging dengan hidup yang dalam roh, itu beda. Saya bisa merasakan dari cara dia menjawab, dari cara dia ngomong, saya bisa lihat orang ini sudah hidup mati secara daging atau hidup secara roh ya. Orang yang hidup secara roh akan mengucap syukur, banyak mengucap syukur. Itu ciri orang yang hidup secara roh. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Persiapkan diri kita baik-baik. Jangan sampai kita hari ini seperti 5 gadis yang bodoh. Tuhan tutup kesempatan kita. Makanya selama masih ada nafas, kita yang tidak tahu label expirednya kapan, yuk persiapkan diri kita baik-baik. Waktu kedatangan Tuhan semakin dekat, waktu saudara pulang ke rumah Bapak juga sudah semakin dekat.
Ya, tambah tahun bukan panjang umur loh, panjang umur tuh itu nyanyian, tapi senyatanya saudara visanya makin pendek, enggak jelas. Orang berkata panjang umurnya, tapi semakin lama semakin mendekati waktu habis hidup kita di dunia. Setelah itu kita pulang ke rumah Bapa. Yuk, kita mau berdoa, sukacita, happy weekend, dengar firman ini ndak usah takut, tapi justru ini berita sukacita bahwa kita sedang mempersiapkan diri kita baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami dengar firman ini akan jadi rema buat kami untuk kami bangkit Tuhan. Kami tidak mau lagi tinggal di dalam keterpurukan. Kami mau Tuhan hari ini hidup dalam pertobatan setiap hari, percaya dengan Injil sekali Yesus tetap Yesus. Bahkan kami akan berlomba-lomba tetap baik, semakin baik di tengah masa yang makin jahat. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menikmati liburan Sabtu ini Tuhan, besok kami beribadah, kami siapkan hati kami baik-baik. Berkati Tuhan persekutuan doa Victory, retreat yang sebentar lagi, retreat akbar Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, ada banyak jiwa-jiwa dijaring. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Happy weekend.